Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sujono selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan adapun topik yang kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang internet dan juga data. Saya Fauzan Putrahman selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yaitu Nama saya Muhammad Sarul Hidayat. Nama saya Resa Nur Cahya. Nama saya Anissa Irwanda. Nama saya Reza Lopez Betona. Oke, sebelumnya kita masuk ke pertanyaan pertama kepada saudara Leo. Apa yang dimaksud dengan internet? Jadi, internet atau interconnection network merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan jaringan antar komputer di seluruh dunia yang berkomunikasi satu sama lain. Internet terhubung ke beberapa jalur utama yang disebut dengan internet backbone dan dibedakan dengan unit name atau alamat IP32. Berbagai macam platform komputer seperti Linux, Windows, dan lain sebagainya saling bertukar informasi melalui protokol standar yang dikenal dengan TCP atau Transmission Control Protocol yang tersusun atas 4 lapisan, yakni network access, internet, host to host, transport, dan application yang masing-masing layer tersebut memiliki protokolnya sendiri. Internet merupakan jaringan dan jaringan komputer. Dari jaringan komputer dan internet menggunakan standar komunikasi yang kompatibel untuk berhubung satu sama lainnya serta untuk bertukar data. Komunikasi tersebut dapat melalui perantara email, internet, dan lain sebagainya. Internet merupakan sumber informasi, media komunikasi, dan media transaksi yang berlaku secara global. Internet pada awalnya dikembangkan oleh akademisi dan editor Amerika Serikat untuk kepentingan riset dan intelijen pada tahun 1969 dengan nama Harvard. A few moments later. Wah, bagus jawaban dari Leo. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih jaringan yang terhubung ke internet? Jadi itu di internet itu ada berbagai jaringan yang terhubung. Pertama ini ada ARPANET. Ini sudah tidak diproduksi lagi, akan tetapi tetap dapat digunakan untuk mengakses internet. Yang kedua ini ada NSFNet atau National Science Foundation, merupakan sponsor utama dari pendidikan internet. Ini adalah turunan langsung dari ARPANET, merupakan jaringan hierarkis pada suatu jaringan. Yang kedua ini ada Nelnet, dibangun sebagai jaringan yang terpisah dari ARPANET pada tahun 1984. Jaringan ini didukung oleh Defense Information System Agency Departemen Pertahanan. Terus selanjutnya ada Bitnet, merupakan jaringan worldwide di mana seorang pengguna dapat mengirim email pada pengguna lainnya. Bagian dari metode ini mencerminkan perbedaan secara administratif terkait dengan nama. Selanjutnya ada Usenet. Usenet merupakan jaringan worldwide dan untuk layanan penyiaran berita. Jaringan ini menggunakan protokol UCP dan NNTP. Selanjutnya ada NASA Science Internet, merupakan gabungan dari SPAN dengan NASA Science Internet dan jaringan NASA lainnya ke dalam internet worldwide. Selanjutnya ada USNet atau Energy Science Network, merupakan jaringan Departemen Energi USA dirancang secara khusus untuk mendukung MPNet dan MFENet. Selanjutnya terakhir ada Videonet, merupakan jaringan yang menghubungkan komputer secara personal. Jaringan tersebut dikelola oleh beberapa sukarelawan. Jaringan ini terbuka bagi siapa saja yang dapat menyesuaikan persyaratan yang ada asal memenuhi etika dan kebijakan jaringan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Rizal, bagaimana putusan terprogram dalam dasar-dasar pembuatan putusan? Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana putusan program itu. Dasar program menurut Serto tahun 2006, yang bagaimana dia menjelaskan bahwa putusan yang dilakukan itu secara rutin dalam kerangka atau tertentu yang bagaimana kita semua tahu dalam komputer atau bagaimanapun sistem komputer itu memiliki kerangka yang bagaimana secara rutin di berkala pemeriksaannya. Jadi dalam kita mengambil contohnya itu dalam pembuatan KTP, paspor, laporan keuangan atau yang lainnya. Kita kepada saudari Resa, sebutkan langkah apa saja dalam proses pembuatan keputusan dari salah satu ahli. Nah, menurut Robbins dan Coulter tahun 2007,
ada 8 langkah proses pembuatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada mengenai masalah, yang kedua itu ada mendeskripsikan komponen putusan, yang ketiga ada mengalokasikan bobot kriteria komponen masalah, yang keempat ada mengembangkan alternatif, yang kelima ada menganalisis alternatif, yang keenam ada memilih satu alternatif yang paling tepat, dan yang ketujuh ada mengimplementasikan alternatif yang terpilih, yang terakhir yaitu mengevaluasi keefektifan keputusan. Oke, kita kembali lagi ke saudara Rizal. Apa saja peran komputer dalam pengolahan data? Jadi peran komputer dalam pengolahan data itu, sebelum kita tahu komputer, sebelum kita tahu bagaimana penggunaan komputer itu, jadi peran komputer dalam pengolahan data itu berupa suatu modal yang dimana dilakukan sebuah lembaga dalam menghasilkan sebuah informasi, dan tentunya semua itu kita tahu bahwa manusia juga melakukan komputer itu dalam berbagai hal, contoh dalam segi keuangan, pembuatan paspor dan lain-lainnya. Sekarang kita menuju ke saudari Anissa. Komponen apa saja yang ada dalam komunikasi data? Dalam komponen dan teknologi yang bisa terdapat dalam komunikasi data, itu ada satu, topolog. Topolog bisa dipahami sebagai bentuk atau struktur suatu jaringan. Dua, yaitu metode akses data. Tujuan dari ditempatkannya metode akses data tersebut adalah untuk menghindari adanya tumpukan akses data di antara terminal-terminal pemakaian data untuk menetapkan cara sharing dari data tersebut. Yang ketiga ada local area network. LAN adalah suatu jaringan komunikasi data antar komputer yang terbatas pada suatu area yang relatif kecil dan dapat dibedakan menjadi dua bentuk konklusif, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. A few moments later. Yuk, silakan, ada yang ingin menanggapi? Oh ya, jadi gini San, jadi LAN itu kan ada kita tahu bahwa LAN itu pasti digunakan dalam jaringan komputer maupun di peran komputer. Jadi di dalam LAN itu dapat dibedakan dalam dua bentuk konfigurasi, yang dimana ada jaringan peer-to-peer dan client server. Itu coba dong jelasin bagaimana tuh peer-to-peer itu apa dan client server itu seperti apa? Oke, saya ingin menanggapi dari pertanyaannya Rizal. Peer-to-peer adalah jaringan suatu model teknologi jaringan lokal yang terdiri dari beberapa komputer yang bisa terbagi pakai share data, aplikasi payment card, disk, dan lainnya. Kalau silent server yaitu ciri khas dari jaringan sistem informasi berbasis silent server, berlangsungnya pengolahan data tersebar dan database tersebar. Seperti itu. Ya berarti dibilang LAN itu yang penting kan dalam komputer ya. Kita tahu semua pasti di dalam jaringan komputer manapun pasti ada suatu sistem LAN kan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Atas tanggapannya dari Rizal, selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Saya kan tadi Anda menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan keputusan. Jadi di dalam pembuatan keputusan pasti ada peran data dan informasi di dalamnya. Menurut definisi O'Brien, ada beberapa data yang dikelompokkan. Ada apa saja sih? Nah, dari definisi O'Brien di atas, dari definisi O'Brien itu kita bisa menyimpulkan bahwa data setidaknya bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu data alfanumerik, yaitu data yang terdiri dari angka dan karakter. Yang kedua itu data teks yang meliputi kalimat dan paragraf. Yang ketiga ada data gambar yang meliputi bentuk grafis, dan yang terakhir data audio yang meliputi suara manusia atau suara lainnya. Atas jawabannya. Oke, ada yang ingin menanggapi pertanyaan lain? Ya cukup. Tidak ada. Bagaimana guys? Sekian podcast dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Masih Pak. Terima kasih, Pak. A few moments later. Jangan canggung. Kapan banget? 1, 2, 3. Tuh kan dia.
A few moments later. Revo jangan hati gua langsung. Siapa yang lu bilang makasih doang. Berat kamu makasih. Anjing pertama kalinya aja. Kalau ada diem dong, biarin. Ya lu sekarang. Ini aku malas nggak harus Cepetan. Jadi Jangan dibuang ya, enggak. Ada apa? A few moments later. Makasih susah banget. Satu, dua,